Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Arifin Tasrif buka suara terkait dengan kesepakatan antara Vale Indonesia untuk divestasi kepada holding BUMN Mind ID untuk saham Vale sebesar 14%. Kemudian ia juga buka suara terkait dengan target bauran energi baru terbarukan Indonesia yang rencananya akan direvisi oleh Dewan Energi Nasional beserta dengan ancaman baterai LFP terhadap hilirisasi nikel Indonesia. Dan berikut adalah secara lengkap wawancara kami dengan beliau. Kesepakatan divestasi antara Vale dengan holding BUMN Mind ID sudah sepakat, itu betul? Sudah sepakat. Sepakat. Kapan penandatanganan resminya, Pak? Ya, mudah-mudahan minggu depan. Minggu depan. Hari Senin atau hari apa? Oke. Kira-kira harga nominalnya berapa sih, Pak, untuk divestasi ini? Ya cukup signifikan ininya antara di range 20-25%. 20-25%. Harga sahamnya berapa, Pak, kira-kira? Sekarang berapa? 3.000-an. 3.000 berapa? 3.300 kalau tidak salah, Pak. Apakah akan di bawah itu? Enggak, waktu itu penetapannya penetapannya pada waktu masih tinggi waktu itu. Tapi sahamnya kan selalu dinamis ya pergerakannya, turun naik. Baik. Tergantung pasarnya. Ini mungkin sekarang melemah, tapi nanti juga suatu saat akan juga overshoot lagi. Ya. Oke. Kemudian Pak, Dewan Energi Nasional rencananya akan merevisi kebauran energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2025 yang seharusnya 23% menjadi 17 hingga 19%. Ini apakah betul demikian, Pak? Ya itu kan masih harus kita bahas. Ya kenapa dulu nggak tercapai? Nah itu belum ada proses itu dulu ya, sebaiknya dievaluasi yang baik. Pak, kemudian target konversi motor listrik kita di tahun ini kan 150.000 motor listrik. Kira-kira akan tercapai nggak sih, Pak? Optimistis nggak terhadap hal ini? Kemarin dari yang tahun lalu pendaftarannya cukup bagus, tetapi kemudian mengenai keabsahan ya dokumennya ternyata banyak yang nggak memenuhi persyaratan. Ya, tetapi dari segi infrastruktur pendukung kan cukup mendukung lah ya, bengkel yang tersertifikasi udah cukup banyak. Kemudian juga waktunya mengganti juga udah kisarannya cuma 3 jam aja udah selesai diganti ya, dan kemudian juga untuk komponen yang memang belum diproduksi ini ada kemudahan untuk untuk mendapatkan materialnya. Baik, Pak, kemudian terakhir kan sekarang marak nih mobil listrik baterainya LFP. Ini apakah akan mengancam hilirisasi nikel di Indonesia? Saya rasa nggak juga ya, karena memang pasar mobilnya kan banyak. Nanti kan kita serahkan demandnya sama siapa, yang serahkan kepada pasar yang mau memakai ya. Pasarnya karena industri dan konsumen. Ya, jadi nanti yang penting apa yang ada ini bisa dipakai dan kemudian juga kualitasnya bagus ya, kemudian after sales service-nya juga mendukung. Terima kasih banyak Pak Arifin Tasrif.